Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Setiawan dengan NIM 207740. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu bab 1 psikologi. Nah, apa sih psikologi olahraga? Psikologi olahraga adalah sebuah bidang kajian terapan yang dimana memanfaatkan sebuah konsep dan teori-teori eh, dan sebuah teori-teori psikologi yang menerapkan dalam aspek-aspek aktivitas olahraga. Nah, apa aja sih kayak seperti aspek belajar, keterampilan, penampilan, kepelatihan, dan pengembangan. Nah, penerapan psikologi olahraga dalam aktivitas olahraga diarahkan pada dua faktor dua tujuan pokok, yaitu mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologi dalam mempengaruhi penampilan fisik individu dan memahami bagaimana partisipasi individu dalam aktivitas olahraga. Nah, dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologi sebuah individu. Nah, dalam perkembangan saat ini, psikologi olahraga digunakan untuk dua kepentingan yang sangat utama, yaitu ada kepentingan klinis dan pendidikan. Kedua kepentingan tersebut yang mendasari sebuah adanya pemilihan wilayah kajian psikologi olahraga dalam wilayah kajian di lingkungan pembinaan. Nah, olahraga prestasi atau psikologi kepelatihan olahraga yang sering disebut dengan sport coach psikologi, dan ada juga pembinaan dalam olahraga masyarakat, dalam sebuah olahraga masyarakat, sebuah psikologinya gitu, dan ada olahraga lingkungan sekolah, dan sering disebut dengan pendidikan jasmani psikologi, atau bisa juga disebut dengan psikologi education, physical education psikologi. Nah, sebuah bidang kajian baru implementasi psikologi olahraga terkait dengan mengenai dengan bidang-bidang lain, contohnya kayak seperti psikologi pengembangan, psikologi belajar, ada psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi psikometri, nah, dan lainnya juga. Nah, mencatat situasi dan kondisi dalam aktivitas olahraga yang sangat kompleks, diperlukan sebuah aneka pendekatan agar ada gejala-gejala psikologi yang dapat terjadi dan juga dapat dioptimalkan. Nah, ada empat pendekatan ya yang umumnya digunakan adalah pendekatan individual, psikologi interaktif, multimediasional, dan pendekatan sistem. Nah, dua model pertama berorientasi pada karakteristik sebuah individu. Nah, sedangkan model yang pendekatan ketiga dan keempat itu didasari pada premis bahwa aktivitas olahraga terkait dan lebih mengait dalam dimensi eksternal dan lebih luas akan mempengaruhi sebuah prestasi pada atlet. Nah, juga secara umum psikologi olahraga memiliki manfaat yang sama dengan ilmu pengetahuan yang ada di sekolah-sekolah lainnya. Yaitu ada apa aja sih, kayak yang pertama itu ada kayak menjelaskan, memahami, meramalkan, dan mengontrol. Nah, ini juga ada secara umum ya gitu. Secara umum ada 6 masalah dan juga tantangan dan di dalam pengembangan psikologi olahraga yang ada di Indonesia. Nah, apa aja sih 6-nya itu? Nah, yang pertama itu ada karena adanya pandangan psikologi olahraga masih merupakan bidang kajian yang sangat kurang penting. Kemudian yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan masih berupa penelitian replikatif dan terbatas jumlahnya. Nah, yang ketiga ada partisipasi dalam penelitian dalam program terapan yang bertujuan mencari pemecahan terhadap sebuah masalah olahraga.
Yang keempat itu ada terbatasnya pakar-pakar psikologi olahraga. Kemudian yang kelima itu ada terbatasnya penelitian bersifat komparatif. Nah, yang keenam nih, yang terakhir, penelitian-penelitian yang dilakukan masih bersifat sporadis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 1 tentang psikologi olahraga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.